Om Swastiastu. Di sini saya akan melaksanakan praobservasi bersama rekan sejawat saya Ibu Nurvita Sari Sanwar. Mari kita saksikan praobservasi. Om Swastiastu. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi bersama teman sejawat saya Ibu Nurvita Sari Sanwar. Baik, saya akan melakukan praobservasi sama Ibu Nurvita. Selamat pagi Bu Nurvita. Selamat pagi Pak Gede. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Gede sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Maaf ya Bu ya, mengganggu ya waktu. Iya, tidak apa-apa Pak. Hari ini Bu ada ini ya, ada jam pelajaran ya? Iya ada. Baik Bu, di sini saya akan bertanya sama Ibu ya, dan minta bantuan sama Ibu Nurvita juga. Di sini saya akan melaksanakan praobservasi coaching supervisi akademik calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bu, di sini saya boleh bertanya sama Ibu Nurvita, bagaimana cara Ibu mengajar di dalam kelasnya? Gitu. Iya, yang pertama pada saat saya mengajar di dalam kelas, sebelum masuk ya Pak ya, saya sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, saya menginstruksikan kepada anak-anak supaya anak mempersiapkan diri untuk berdoa bersama-sama. Setelah itu saya mengabsen kehadiran siswa, siapa yang sakit, siapa yang tidak hadir, ataupun ada kepentingan lain. Setelah itu saya menanyakan kabar mereka juga dan mengingatkan kembali pelajaran yang sebelumnya sudah saya sampaikan dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini yang akan kami pelajari. Seperti itu Pak Gede. Berarti setiap Ibu belajar itu pasti mempunyai tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Tujuan pembelajaran yang akan nanti. Iya. Untuk hari ini yang akan saya sampaikan itu dari tujuan pembelajaran sendiri. Yang pertama menjelaskan pengertian dari energi, kemudian menyebutkan bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari Pak. Kemudian yang ketiga menyebutkan aplikasi konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Membedakan konsep energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya menjelaskan kaitan energi dengan usaha. Berarti ada 5 tujuan pembelajaran ya Bu ya? Nanti kita akan observasi Bu ya? Iya. Terus arah pengembangan tidak dicapai bagaimana Bu? Ya, untuk area pengembangan sendiri itu bisa mengembangkan kemampuan profesional dengan cara menyampaikan materi, memahami peranan usaha, gaya dan energi dalam kehidupan sehari-hari secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pedagogik dan sosial emosional dalam melayani, memperlakukan dan menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan dari masing-masing siswa tersebut. Berarti nanti Ibu kalau yang area pengembang yang menghadapi siswa yang kurang paham, berarti Ibu menjelaskan juga berarti Bu? Iya, tetap nanti kan walaupun nanti ada seperti metode diskusi seperti itu kan, tetap tidak semua anak kan memiliki kemampuan yang sama ya Pak ya. Tetap nanti kita akan ada sistem seperti klarifikasi seperti itulah istilahnya di akhir pembelajaran. Bagus tuh Bu. Terus metode pembelajarannya bagaimana Bu? Metode pembelajarannya kalau untuk modelnya sendiri saya menggunakan direct instruction Pak atau DI. Untuk metode sendiri saya lakukan diskusi secara berkelompok, kemudian ada observasi. Nah, sudah pasti ceramah ini tidak akan pernah terlepas ya Pak dari kita sebagai guru, pasti akan ada ceramah yang akan kita berikan ke anak-anak. Ceramah ini nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan Pak, mau apapun itu modelnya, metodenya tetap ada ceramah. Ya. Makasih Bu. Iya. Terus strateginya bagaimana Bu untuk mempersiapkan pembelajaran agar menjadi lebih baik Bu? Oke, untuk strategi sendiri di sini saya mempersiapkan ada rencana pelaksanaan pembelajaran ya Pak ya, seperti RPP, kemudian buku-buku pembelajaran materi. Tujuannya untuk lebih memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari buku-buku bacaan yang dimiliki oleh anak, buku paket, saya sendiri juga menyiapkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang disesuaikan dengan materi memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak. Berarti LKPD-nya Ibu sendiri menyesuaikan materi yang disampaikan pada materi yang diajarkan ya Bu ya? Iya Pak, saya mau nyusun sendiri, saya sesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan ke anak-anak. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara penilaian Ibu di kelas?
Untuk penilaian sendiri itu kan ada penilaian secara tertulis ya Pak ya. Penilaiannya itu nanti di akhir Pak, di akhir setelah mereka diskusi, mereka presentasi ya. Kemudian kan saya di situ di rencana pembelajaran saya itu nanti saya akan ada istilahnya mengoreksi lembar dari masing-masing. Setelah itu yang paling akhir nanti ada penilaian secara tertulis. Ya Pak. Terus sasaran kelasnya, jam dan pelaksanaannya kapan Bu? Sasarannya kebetulan saya ada di kelas 8E di jam ke-5 dan ke-6. Pelaksanaannya pada hari Kamis 14 November 2020. Berarti minggu depan ya Bu ya? Iya Pak. Minggu depan kita melaksanakan observasi. Iya. Terima kasih ya Bu ya Iya. atas pertanyaan dan obrolannya. Iya. Semoga nanti hasil observasinya menjadi lebih baik Amin. dan berguna untuk kita semuanya. Iya, sama-sama Pak Gede. Terima kasih juga. Iya. Demikianlah observasi saya bersama Ibu Nurvita Sari Sanwar. Semoga observasi ini berguna bagi semuanya. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Hari ini saya akan melaksanakan observasi coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat di SMP 1 Banjarbaru. Mari kita saksikan observasi coaching supervisi akademik ini. Silakan ketua kelas menyiapkan dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Baik, selamat siang semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Kelas 8 Ibu absen nggak tadi nak? Bawa. Oke, Ibu absen dulu ya. Renata, Amelia, Reva, Aditya, Mario, Putri Dianing, Nabila Muji, Nyoman Sugi, Latisha, Rizky, Wisnu, Chelsea, Amel, Oke. Komang Najwa, Arya, Rizky. Baik, anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab 3 ya, di mana bab sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem ya, baik sistem pernafasan, sistem peredaran darah, kemudian ada zat aditif ya, kemudian zat psikotropika. Sekarang kita masuk di bab 3 yaitu energi dan usaha. Nah, kita lihat dulu. Sebelum kita masuk ke bab 3, ada yang masih ingat tidak sih nak? Kemarin yang sudah kita bahas mulai dari sistem pencernaan, kemudian sistem pernafasan, ataupun sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat enggak dengan semua sistem-sistem yang sudah pernah Ibu jelaskan? Ada yang masih ingat? Untuk sistem pencernaan, coba. Organnya apa saja? Ada yang masih ingat? Mulai dari mulut, apa saja? Apa lagi?
kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan rektum. Ya, rektum itu anus. Selanjutnya, sistem pernafasan. Organ yang berperan apa saja? Hidung, kemudian faring, laring, apa lagi? Trakea, bronkus, paru-paru, ya. Oke, alhamdulillah masih ingat. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Kalau sistem ekskresi kemarin berfungsi untuk membuang sisa-sisa hasil metabolisme. Organnya apa saja, Nak? Organ pada sistem ekskresi atau sistem pengeluaran? Ginjal, hati, kemudian kulit. Kemudian ginjal sudah tadi ya? Sudah. Ya, jadi fungsi dari sistem ekskresi itu sendiri adalah berfungsi untuk membuang sisa-sisa hasil metabolisme. Untuk materi yang sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan jangan dilupakan ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester ya. Hari ini kita masuk ke bab 3 yaitu energi dan usaha. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama di sini ya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan yang pertama menunjukkan atau mampu menunjukkan bentuk-bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada membedakan konsep energi kinetik dengan energi potensial. Selanjutnya mengenalkan hukum kekekalan energi melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menjelaskan kaitan energi dan usaha. Dan yang keenam, menunjukkan penerapan daya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah pernah mendengar istilah atau kata energi dan usaha? Sudah? Ada yang mau berpendapat dulu nggak, energi itu apa? Usaha itu apa? Ayo, energi apa? Ayo, energi? Siapa tahu kemarin sudah pernah membaca sebelum Ibu menjelaskan. Ayo, energi. Energi adalah kalau kita mau berjalan, kita mau mendaki gunung, kita mau membawa barang, kita mau mendorong mobil, kita butuh energi tidak, Nak? Butuh. Jadi energi itu apa kira-kira? Kemampuan. Ya. Apa Renata? Ya, benar. Kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Oke, jadi itu ya Nak ya. Yang pertama, energi, kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Dan hari ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ada 4 kelompok. Oke, jadi untuk lebih jelasnya ya, energi dan usaha, macam-macam energi jenisnya seperti apa, apakah ada energi listrik, apakah ada energi potensial, apakah ada energi mekanik, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya. Jadi nanti kalian Ibu sediakan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Di mana lembar kerja peserta didik ini nanti akan kalian kerjakan, akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Ibu beri waktu, setelah itu nanti terakhir kalian presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham, Nak? Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya? Oke, Ibu bagi ya LKPD-nya ya. LKPD plus materi. Nanti kelompok 1 ya. Tadi lupa nggak Ibu staples? Apa Nak ya? Nanti di staples. Tuh. Oke nih. Silakan duduknya saling berhadapan dengan kelompoknya. Apa Nak? Enggak, ini kan jadi 1 Nak. Ini jadi 1. Nanti Ibu staples ya. Nanti Ibu staples.
Nih, Apa ini, Bu? itu ya. Oke, nanti Ibu bagi ya. Ini nak, silakan nanti Ibu serapkan. Ini materinya. Materinya ya, ini materinya. Sabar nanti Ibu iniin. Ya, nanti Ibu jelaskan kalau masih bingung ya. Ya. Materi sudah ya? Oh, itu udah. Sini nak, untuk kelompok ini. Geser ke sini nak. Siapa? Ini, Zara, geser ke sini. Ini belum. Materinya kasih ke ini. Tempat Radit sudah nak? Tempat Radit materinya udah belum? Pegang dulu. Dit, materinya udah belum? Belum ya? Oh, materi ini. Bentar ya Ibu, bawa staples. Oke, coba dilihat. Nak. Oke, di sini ada lembar kerja peserta didik energi dan perubahannya, ya. Jadi nanti di situ ada kelompok, kemudian ada anggota, silahkan diisi, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan yang sekiranya ada hubungan dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu energi dan usaha. Perhatikan demonstrasi proses penyalaan lampu di depan kelas. Dari hasil pengamatan Anda, tuliskan prosedur yang perlu dilakukan agar lampu dapat menyala dengan memperhatikan bentuk-bentuk energi yang ada. Misalnya gini, Ibu kan mencet saklar itu. Nah, nanti dari pengamatanmu ya, supaya lampu itu hidup, kira-kira apa saja yang dilakukan? Ya, apa saja yang dilakukan, isi di kolom ini. Kemudian perhatikan beberapa gambar yang ada pada tabel. Sudah Ibu bagi nak ya? Sudah Ibu bagi. Perhatikan beberapa gambar pada tabel berikut. Dari gambar-gambar tersebut, klarifikasikan termasuk ke dalam macam bentuk energi apa saja dan berikan hipotesis Anda terkait jawaban. Contohnya seperti ini. Robot menggunakan baterai. Nah, bentuk energinya apa? Kira-kira begini. Robot itu dari energi apa berubah menjadi apa? Ya. Nanti kalaupun jawabannya salah, nanti bisa kita klarifikasi bersama-sama. Itu. Selanjutnya sampai bawah di sini ada setrika. Setrika dari apa? Kemudian berubah dari energi apa? Kemudian menjadi apa? Di penjelasan apa? Di penjelasan ini kalian jelaskan saja. Fungsi dari robot ini biasanya untuk apa sih yang kalian tahu saja. Nah ya. Kemudian fungsi dari setrika ini apa? Misalnya begitu. Lilin ini dari energi apa menjadi apa? Fungsinya untuk apa? Di penjelasan. Ya. Kemudian ada PLTN, ada kincir angin, kereta mesin uap. Kemudian ada aki di motor. Selanjutnya ada CT scan atau MRI. Ada panel surya, kemudian ada makanan. Makanan ini kita makan sampai menjadi energi, itu kira-kira dari apa menjadi apa? Menurut pendapat kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Dari kegiatan yang sudah pada poin A, sudah ya, berikan kesimpulan Anda mengenai konsep energi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi? Kemudian, apa macam-macam bentuk energi? Yang ketiga, jelaskan menggunakan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan energi mekanik, ya. Itu di PPT ada, ya. Di situ ada bahannya, nanti bisa kalian lihat. Apa yang dimaksud dengan energi kalor atau thermal? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan energi listrik? Apa yang dimaksud dengan energi kimia? Apa yang dimaksud dengan energi nuklir? Oke, untuk sementara LKPD-nya sampai di situ. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan
dengan Ibu ya nak ya. Silahkan berdiskusi dimulai dari sekarang. Ya, sabar ya. Oke, waktu diskusi dimulai dari sekarang ya, 35 menit karena nanti sampai di inti ya, sampai di presentasi sebenarnya 40 menit. Karena takutnya nanti nggak cukup ya. Silahkan berdiskusi. Sini nak Ibu. Nggak usah di strapless, oh mau dibagi-bagi aja. Ya udah nggak apa-apa. Untuk materinya di strapless nggak? Strapless biar nggak dicacarin. Oke. Dan masing-masing kelompok mempersiapkan siapa nanti yang presentasi perwakilan 2 ya. 2 siswa. Papalah siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Benar ya? Boleh, silakan keluarkan buku paket selain materi yang ibu bagikan. Silakan gunakan buku paket nak ya, karena di situ ada banyak materi yang bisa kalian peroleh juga. Ya, sesuai pendapat kelompoknya masing-masing ya. Waktunya sampai presentasi 40 Di mana selembarnya? Nggak tahu. Karena ada 4. Ada 4 nak. Ada 4. Cuma 3. Ini berapa? Ada berapa lembar? Materinya mau diseraples nggak? Nggak usah. Mana materinya? 2, 3, 4. Ini ada 4. Oh ya udah. Nggak usah diseraples ya? Ya udah. Oke, ada materi, ada LKPD. Selain di materi yang Ibu bagi, silakan buka buku paket kalian masing-masing. Nih, Radit. Ayo nak diskusi. Ayo silakan berdiskusi. Iya, nanti Ibu. Jawabannya emang ada di sini. Ada di materi yang Ibu bagi loh, nak. Ya. Energi apa? Energi potensial apa? Energi kinetik apa? Ada loh di sini. Kalau langkah-langkah kan tinggal pencet itu kan, kemudian lampu hidup. Iya, ya menurut pendapatmu, ya. Kita selangkah lagi. Kita kan lagi duduk di kelas. Berjalan, menyalakan, ya boleh. Kan sesuai dengan kelompok masing-masing, ya kan? Ya nak. Disuruh jawab ini sendiri. Dibagi. Iya dibagi. Maksudnya ini kan Reva membantu. Ayo Sugi. Ayo Sugi, dibantu Sugi. Ada semua loh nak materinya di sini nak. Sudah Ibu berikan. Dicari ya. Ayo dicari. Ayo Radit. Ya Dit. Ini kan apa yang aku pernah tanya ini katanya. Apa nak? Coba kemarin pernah nyatet nggak di buku? Hah? Enggak. Tanya, boleh kok tanya sama temennya, ya. Ya. Di catatan ada nggak?
Ada loh, Nak. Apanya? Mana lagi lupa loh. Kasih tahu temennya dia Ning ya, diajarin kalau mereka nggak tahu. Ini diisi misalnya ini contohnya misal ya, ini hanya misal loh ya. Misal dari energi panas berubah menjadi energi listrik, misal seperti itu ya. Atau ini dari energi apa berubah jadi apa. Ini fungsinya untuk apa gitu Nak ya. Reva kelompok mana? Oh, Reva kelompok ini ya. Ini mau boleh ke kamar mandi nggak Pak Gede? Nggak boleh. Mantap. Nah, dibantu temannya, dibantu ayo. Ini loh energi mekanik halaman 90. Halaman 90. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Sugi. Ya, sebentar ya. Apa Latisha? Sesuai kelompokmu aja. Ini kan robot nih, dia bisa bergerak karena apa? Karena apa? Misalnya, contoh ya, misalnya dari listrik menjadi gerak, dari energi listrik menjadi gerak, contohnya seperti itu. Penjelasannya misalnya nih, digunakan untuk apa ini? Untuk mainan anak-anak, ataukah untuk membantu, apa itu Nak? Pekerjaan dari pada makhluk hidup, kan ada kan robot-robot sekarang yang seperti itu, ya. Ya, dijawab sesuai dengan kemampuannya saja. Papa, silakan. Apalagi kalor itu panas. Iya kalor itu energi panas. Kayak tenaga surya ya. Kalau Kalor itu panas. Hah? termal itu mana? Ya. Kan kalor garis miring termal gitu kan Nak? Iya. Tapi ini kan dari tenaga surya. Tenaga surya. Tenaga. Iya kalau ini baterai. Kalau itu ada baterai. Iya. Dari yang lucu belum Ayo. Ini ada setrika. Listrika. Nah, contohnya misalnya dari energi apa berubah jadi apa, ya Nak ya? Misalnya, Dari dingin. ini dia dicolokin pakai apa? Dicolokin menggunakan aliran apa? Listrik. Ya, berarti dari energi berubah menjadi iya, gitu. Terus penjelasannya ini jadi untuk
Untuk apa? Digunakan untuk menyetrika baju, misalnya seperti itu ya. Gitu. Untuk ini energi kayak gitu kan? Ya, ya. Untuk energi ada ini energi kinetik, energi. Mana Sugi? Ya, ini dijawab sesuai dengan kemampuan. Misalnya berdiri, berjalan, menuju saklar boleh. Setelah gitu menghidupkan lampu boleh. Ya. Apa? Sudah ditentukan nanti siapa yang maju? Ada sama Amel. Ada sama Amel. Bukannya Reva. Tuh. Kenapa? Di kelompok 3 siapa nanti yang maju? Sama? Di kelompok Dian siapa nanti yang ini? Mario. Tua. Ya boleh Mario, boleh Dianing, boleh Najwa, boleh siapa ini? Muji. Sesuai kesepakatan, nggak harus ketua. Siapa? Ya boleh, yang penting kalian sepakat ya. Yang penting kalian sepakat. Misalnya setrika ini dari energi apa? Energi listrik berubah menjadi energi panas. Misal gitu loh nak, itu contohnya ya. Tadi penjelasannya tuh kayak gimana, Bu? Berfungsi untuk misalnya membantu apa namanya? Membantu meringankan pekerjaan makhluk hidup. Fungsinya gitu. Atau berfungsi dalam mainan anak-anak boleh juga. Tinggal dilihat robot ini robot. Kan ada berbagai macam robot kan sekarang. Ada robot yang digunakan untuk dijual untuk mainan anak-anak, ada. Fungsinya untuk apa setrika? Mengerikan pakaian. Kok setrika untuk mengeringkan pakaian? Biar rapi gitu. Merapihkan pakaian. Ayo, segera ya. Nggak apa-apa, biarin. Ini kayak diceritain gitu. Iya, seperti ceritakan. Jalan itu buat. Boleh ya. Ini belum diisi nak. Gimana caranya? Kan ibu tadi bilang, misal contoh nih, ini kan ada robot. Robot ini kan dia supaya bisa bergerak dia menggunakan apa ini biasanya? Baterai. Nah baterai itu kan berarti mengandung listrik. Berarti dari energi listrik menjadi energi gerak. Penjelasannya robot ini robot mainan kah atau robot untuk membantu pekerjaan manusia kah? Kayak gitu loh ya. Ayo. Dan seterusnya sama untuk yang lain juga gitu. Yang ini sambil dicicil mengerjakan. Ya sebisanya. Dari pakaian dari digosok ke pakaian. Ayo Wisnu dibantu. Putri, Dianing, ada kesulitan? Kelompok 4 ada kesulitan? Ya, kelompok 4 ternyata sudah mau selesai. Mesin uap. Kamu bisanya apa? Kira-kira mesin uap dari energi apa ya? Energi panas kah atau energi kimia kah? Berubah menjadi apa? Uap. Untuk uap itu menghasilkan energi apa? Kalau uap? Enggak apa-apa, enggak harus benar kok ya. Nanti kan diklarifikasi kalau salah ya nak ya. Yuk diskusikan dengan kelompoknya. Yuk. Apa? Listrik menjadi panas ya. Ini kalau ini Listrik digunakan untuk
merapikan pakaian boleh, merapikan baju boleh ya. Kamu nggak kerja. Ayo Dante. Ayo Dante yuk. Ayo yuk, kelompok 4 udah mau selesai nih. Iya nak. Apa? Kenapa Zahra? Sudah selesai kelompok 3? Apa? Sini. Fungsi dari aki. Fungsi dari aki. Mana ya? Aki mana? Sebentar. Aki itu sebagai listrik. Sebagai energi listrik. Sebagai energi listrik, terus di dalamnya ada energi kimia, kemudian menjadi energi gerak. Energi listrik. Dalamnya Kemudian menjadi energi gerak. Yuk, ibu ke sana yuk. Yuk. Sudah, Radit? Nggak ribut ya. ini apa yang ngerjain kan? Kalau lilin itu apa bu? Untuk hal ini. Korek apa ini? Sesuai dengan pendapatmu coba. Salah nggak apa-apa, nanti kan diklarifikasi. Ya? Energi nuklir. Oke, 5 menit lagi. Tadi ya energi. Baik, siap-siap ya. Ya, 5 menit lagi segera. Ini nak. Ayo. Kalaupun nanti ada yang salah kan kita perbaiki ya. Energi cahaya gitu. Dari energi cahaya. Yo, kelompok 1 sudah mau selesai. Kelompok 4 bagaimana dia, Ning? Belum? Berapa lagi? Berapa lagi? Ya udah sebisanya Chelsea, sebisanya nak.
Ya sebagai ini untuk kelistrikan. Nggak tahu. Coba ibu pinjam untuk kipas. Risma. Ini dari tadi belum cari bu. Kan udah ibu bilang loh, kalor dari tadi, kalor adalah energi panas. Ya Allah. Semuanya dibilang energi ada di buku paket. Energi. Ini dijelasin nggak bu? Nggak usah. Sama potensial dijelasin nggak? Dirangkum aja. Nggak usah dijelasin. Oh, disebutin. Iya, disebutin doang. Itu tenaga surya. Apa sih? PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Apa? Bisa jadi? Apa yang Ini PLTN ya? Surya itu memerlukan matahari kan, Bu? Iya, tenaga surya panas memerlukan matahari. Oh, berarti cepat. Jadi Saya tertawa. Bisa membuat hidup lampu ini. Bisa di Oke, 4 menit lagi. Waktunya Pak Gede. Gimana ini? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini, nih nuklir. Energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Tulis. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir. dari apa ini? Ini dari Dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Partikel di dalam inti atom. Dua menit lagi. ini apa sih tadi kereta api tulis Nuklir. ini tadi siapa yang manggil Bono? Pembangkit listrik tenaga nuklir itu tadi saya nanti Bu ambilin. Kereta mesin uap ini dari energi panas ke energi gerak atau energi listrik ke energi gerak? Kereta mesin uap. Nuklir. Ayo. Bentar Ibu ambilin yang nuklir. Mana? Yang nuklir tadi Nak? Yang nuklir. Oke.
Bentar lagi disiapkan ya. Rizky, kimia menjadi panas. Nuklir. Itu sendiri aku kan ngerjain dari energi kimia ke panas. Energi yang dihasilkan DR dari dihasilkan dari bergerak. Mana? Sudah? Yang C. Yang perempuan. Nah, udah mau selesai. Sudah mau selesai. Baik, waktunya habis ya. Oke, waktunya habis, Nak. Ya, nggak apa-apa dijawab sini. Nanti kita bahas bersama ya. Silakan. Oke, waktunya habis. Selesai, tidak selesai, silahkan perwakilan kelompok siap-siap. Ayo, 2 orang mulai dari kelompok 1. Silahkan. Atau kelompok mana dulu yang mau maju duluan? Kelompok 4 sudah siap? Kelompok 2? Perkenalan, kemudian menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Ayo. Oke, Renata sama siapa yang maju? Iya, Renata sama Wisnu. Wisnu atau sama Rizky? Ya, dibawa. Materinya boleh dibawa, LKPD-nya langsung dibawa. Ayo. Berapa orang? Oke, boleh. Apa nggak maju semua aja? Maju semua boleh, lebih bagus maju semua. Ya, maju semua lebih bagus. Nanti perkenalkan nama anggotanya ya. Ayo menghadap ke sana. Ayo. Baik, anak-anak, sebelum kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, perhatikan, kita ice break dulu ya, sebentar aja, tepuk semangat aja, ya, oke? Tepuk semangat, semangat, sekali lagi, tepuk semangat, semangat. Oke, silakan kelompok 1 memperkenalkan anggotanya ya. Dari kelompok berapa, kemudian silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain perhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 anggota. Nah, assalamualaikum dulu atau oke, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 anggota. Ya, perkenalkan. Saya Renata Sajila Enar. Ariana. Ya. Ingin menjelaskan tentang Oke, perhatikan yang lain. lampu di depan kelas. Ya. Langkah
Kelompok tiga perhatikan. Berjalan menuju saklar lampu, nyalakan saklar, lampu pun hidup. Nanti bertanya ya. Nanti kalian bertanya ya. Yang kedua, ada gambar robot menggunakan baterai. Bentuk energinya adalah dari energi baterai ke energi gerak. Penjelasannya berfungsi untuk membantu kegiatan sehari-hari. Oke, masing-masing kelompok menyiapkan pertanyaan minimal 1. Ya, perwakilan 1 aja. Oke, lanjut. Ya. Energinya dari energi listrik. Dianing, perhatikan, yang lain perhatikan. Pakaian yang ini dirapikan. Kereta uap dari energi kimia, energi ke energi panas, berfungsi agar kereta tersebut dapat berjalan. Di motor, energi listrik ke energi kimia, berfungsi untuk sebagai energi listrik, kemudian menjadi energi kimia. Lanjut Wisnu. Dari energi cahaya ke energi listrik. Panel surya dari energi cahaya ke energi listrik, berfungsi untuk Langsung dibaca aja, Nak. Langsung dibaca aja, Nak. berfungsi untuk mengalirkan listrik untuk menyalakan lampu. Ya. Ayo. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dua, apa saja macam-macam bentuk energi? Energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Jelaskan menggunakan bahasa sendiri. Apa yang dimaksud dengan energi mekanik? Setiap benda bergerak di permukaan bumi pada Siap-siap kelompok 2 ya. gabungan dari energi Siapkan 1 pertanyaan. dan energi potensial. Apa yang dimaksud dengan energi kalor? Kalor adalah energi panas seperti tenaga surya. Apa yang dimaksud dengan energi listrik? Timbul dari perpindahan muatan-muatan Oke, tidak ribut ya. listrik, misalnya baterai, generator dan aki. Jadi apa yang dimaksud dengan energi kimia? Energi kimia yang disimpan dalam senyawa-senyawa kimia, contoh makanan, kayu bakar, tadi. Apa yang dimaksud dengan energi nuklir? Energi yang dihasilkan di reaksi antar partikel di dalam inti atom. Rizky, sudah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan. Ayo, kelompok 2. Silakan bertanya, Reva. Aku bertanya apa ya? Atau Dianing, silakan bertanya. Ayo Dianing, berdiri, bertanya, Nak. Boleh. Ayo, Reva. Enggak apa-apa, kamu nanya apa misalnya kipas itu, perubahan dari kipas itu kira-kira perubahannya dari apa gitu. Kipas angin, kalau kipas angin kira-kira perubahan energi dari apa ke apa gitu. Dari apa ke apa, coba angkat tangan. Ya silakan. Kalau misalnya kipas angin itu perubahan energinya dari energi apa ke apa? Kipas angin, coba. Apa? Dari energi listrik ke energi gerak. Ya. Bagaimana kira-kira yang lain setuju nggak? Ya, oke. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Oke, silakan diakhiri. Ya, Renata. Jelasin penjelasannya. Ini dari komunikasi. Jangan tertawa, Nak ya. Kita ngingat waktu juga. Karena energi listrik menghantarkan panas ke kipas, terus kipasnya gerak, dapat bergerak. Ya. Ya.
Ya, bagaimana yang lain? Ya, nanti Ibu klarifikasi lagi ya. Oke, silakan ditutup Renata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, ini dikumpul ke Ibu ya. Baik, silakan untuk kelompok 2 maju dan kelompok lain mempersiapkan pertanyaannya. Kelompok lain mempersiapkan pertanyaan. Kelompok 1 juga boleh, silakan. Ayo. Hah? Ya, maju seadanya. Selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Amelia Nasari. Lanjut. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perhatikan demonstrasi proses penyalaan lampu di depan kelas. Dari hasil pengamatan Anda, jelaskan prosedur yang perlu dilakukan agar lampu dapat menyala dengan memperhatikan bentuk-bentuk energi yang ada. Kerjaan menuju saklar lampu, lalu menekan tombol yang ada di saklar lampu dan lampu akan hidup. Berikut beberapa gambar pada tabel berikut. Dari gambar tersebut, klarifikasikan termasuk ke dalam macam bentuk energi apa saja yang diberikan. Hipotesis Anda berkait jawaban bentuk energi yang telah diberikan. Bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Penjelasannya, karena robot mainan menggunakan baterai menjadi energi gerak. Gosongkan energi menjadi energi panas. Menghantarkan panas untuk menggosok atau merapikan makanan. Buka Mario. Biar nggak panas. Energi uap menjadi kereta api, energi uap menjadi energi gerak, gerak lurus menjadi elemen api, energi gerak menjadi energi gerak, Halo. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Ada yang bertanya? Tidak? Oke. Jika tidak ada yang bertanya, nanti ya, Ren, kelompok lanjutnya aja, nanti tanyanya ya. Kelompok dia, oke?
Jika sudah jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan. Akan maju. Ya, mana hasilnya dikumpul? Hasilnya dikumpul. Tadi mana? Yang satu lagi? Satu lagi? Materinya boleh di sini. Ren, nanti nanya yang Dianing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 anggota Ya, tidak tertawa ya. untuk memudahkan adalah listrik yang menghabiskan waktu yang harus dibutuhkan dari untuk mendapatkan energi gerak atau bisa bergerak hingga Ayo Radit. Anda sudah menikah dengan matahari untuk menentukan suatu benda. Apa saja macam-macam bentuk energi, potensial, energi mekanik. Sekian dari kelompok 3. Sekian dari presentasi kelompok 3 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, oke, silakan beri tepuk tangan atau aplaus untuk kelompok 3. Nomor 1 ini emang Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Kelompok terakhir, maju semua. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota 4 yang Mari Gunawan. Perhatikan demonstrasi proses penyalaan lampu di depan kelas. Dari hasil pengamatan Anda tuliskan prosedur yang perlu dilakukan agar lampu dapat menyala dengan memperhatikan bentuk-bentuk energi yang ada. Langkah-langkah energi listrik menjadi energi cahaya. Cara untuk menghidupkannya menggunakan sakral. Ya. Saklar, ya nggak apa-apa. Maka Terus? lampu akan hidup. B. Perhatikan beberapa gambar pada tabel berikut. Dari gambar-gambar tersebut, klasifikasikan termasuk ke dalam macam bentuk energi apa saja dan berikan hipotesis Anda terkait jawaban bentuk energi yang telah dituliskan. 1. Gambar robot. Bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Penjelasan, robot tidak akan bergerak jika tidak ada energi listrik. Listrik biasanya untuk mengaktifkan robot atau yang disebut menggunakan baterai. Terus? Energi listrik menjadi energi panas misalnya panas sekitar
dan penggunaannya untuk menetrika pakaian. Tiga, bakar energi panas. Kalau energi panas menjadi energi hangat dan mendapatkan sumber cahaya. Empat, energi. Lima, titik angin energi panas. Kalau energi panas menjadi energi angin dan menjadi sumber energi. Enam, gerakan mesin uap energi kimia menjadi energi uap yang tersimpan dalam mesin nyawa. Tujuh, api motor energi listrik menjadi energi kimia misalnya pada Oke, sabar ya. payet rumah atau pengisian energi yang tersimpan dalam senyawa. Atau energi panas surya energi cahaya. Tanpa pelajaran kita tidak bisa melihat energi kimia energi yang tersimpan dalam senyawa kimia atau Lepuk deh lah. Biar tinggi. Biar tinggi. bayi bakar dan asin. Siapa yang maksud dengan energi yang dihasilkan dari reaksi antar molekul di dalam diri atom. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok. Baik, terima kasih ya. Jadi Ibu klarifikasi sebentar. Ya, alhamdulillah dari hasil presentasi kalian, walaupun masih ada beberapa yang miskomunikasi mungkin ya, atau miskonsepsi karena ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Kita bahas sedikit saja nak ya, kita bahas sedikit saja hanya untuk mengklarifikasi. Yang pertama tadi yang kita bahas adalah bagaimana cara atau langkah-langkah pada saat kalian akan menghidupkan lampu. Sudah pasti ya, kita berjalan ya. Setelah berjalan kita ngapain? Setelah berjalan kita ngapain? Ya, memencet saklar, kemudian lampu hidup. Di sini terjadi perubahan dari energi listrik ke energi cahaya. Itu kalau listriknya hidup. Ya, kalau listriknya mati bagaimana? Bisa nggak lampunya hidup? Ya, kecuali pakai lampu yang sekarang ini ya. Ada kan lampu yang menggunakan apa itu? Tenaga surya. Jadi kalau listrik mati dia otomatis akan hidup karena terkena pancaran dari cahaya matahari. Oke, itu ya. Kemudian kenapa lampu bisa hidup? Yaitu tadi karena adanya aliran listrik. Selanjutnya robot.
Robot ini menggunakan energi listrik, kemudian dia bisa bergerak. Robot itu ada berbagai macam. Nah, ada yang listriknya menggunakan batu baterai ya. Kemudian ada yang listriknya nanti menggunakan aki, tergantung besar kecilnya robot. Kalau robot yang menggunakan batu baterai biasanya itu robot mainan. Kalau menggunakan aki atau menggunakan cas, sekarang kalau seperti di luar negeri, itu kita bekerja sudah banyak sekali menggunakan bantuan robot ya, itu bisa. Oke, selanjutnya di sini ada setrika listrik. Ini sudah pasti dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Tujuannya untuk apa? Merapikan pakaian kita. Nah, selain energi listrik ini, selain setrika ini ada nggak alat lain yang kita gunakan untuk merapikan baju kita? Ada, lebih canggih, cari ya nanti ya. Selain setrika ada. Selanjutnya lilin. Lilin dari energi kalor menjadi cahaya. Kalor itu sama dengan panas ya, panas. Dari zat yang tinggi berubah menjadi zat yang rendah, yaitu kalor. Kalor ini panas menjadi cahaya. Kemudian fungsinya untuk apa? Sama seperti lampu, untuk menerangi pada saat mati listrik atau mati lampu. PLTN, pembangkit tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga nuklir. Dari panas menjadi listrik. Ya, membangkitkan tenaga listrik yang aman dan tidak mencemari lingkungan. Yang lain tidak Ibu tulis karena familiar ya di kita ya. Jadi untuk nuklir ini dia tidak mudah mencemari lingkungan. Kemudian kincir angin, dari angin dia menggerakkan kincir, kemudian nanti membentuk energi listrik sehingga dia bisa bergerak. Kemudian kereta uap dari energi kimia menjadi panas ya. Untuk apa nak kereta uap ini nak? Bisa dikendarai enggak ini? Bisa. Oke. Kemudian aki di motor itu dari listrik ya. Kemudian di dalamnya ada zat kimia. Selanjutnya dia berfungsi untuk menggerakkan motor itu sendiri. Ya. Kemudian MRI ini dari energi berasal dari medan magnet dan gelombang radio. Pernah melihat orang di CT scan? Nah, untuk melihat ya kesehatan yang ada di dalam tubuh kita, apakah tubuh kita ini bermasalah atau tidak, atau ada gangguan apa ya nak ya. Kemudian panel surya ini dari matahari menjadi listrik, fungsinya untuk menyerap cahaya matahari. Oke, selanjutnya kimia menjadi gerak. Ya, oke, makanan kan terjadi ada zat kimia dalam tubuh kita, kemudian kita gunakan dalam bentuk energi sehingga manusia bisa bergerak. Oke, untuk yang jawaban esai nanti bisa Ibu koreksi. Ibu mendengar jawaban dari masing-masing kelompok tadi, alhamdulillah sudah banyak yang benar ya, walaupun selipnya hanya 1-2. Insya Allah nanti akan Ibu klarifikasi lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas jangan lupa nanti dikerjakan, nanti Ibu share via Google Form ya nak ya, jangan lupa nanti dikerjakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan kita siap-siap, dan ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Oke, selamat siang semuanya. Silahkan pulang, hati-hati di jalan ya. Terima kasih semuanya. Oke, silahkan nak ya, pulang nak ya, maaf ya. Ya, pulang nak ya, maaf ya nak ya. Ya. Kasih ya Dian. Demikianlah observasi coaching Supervisi Akademi bersama teman sejawat di SMP 1 Banjarbaru. Semoga bermanfaat observasi ini untuk kita semuanya. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Om Swastiastu, selamat pagi. Di sini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama Ibu Nurvita sama Pak Naya. Baik, di sini tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk merefleksi, memperbaiki observasi yang sudah dilakukan oleh siapa saya. Apa kabar Bu Nurvita? Alhamdulillah baik. Pak Dede sendiri gimana kabarnya? Baik. Pak Naya? Baik Bu, bagaimana perasaan itu waktu melaksanakan observasi di kelas? Alhamdulillah lega ya. Ya bahagia juga, senang karena pastinya nanti ada ilmu yang didapat sebagai observasi. Terus bagaimana perasaan Ibu karena ada supervisor yang dalam kelas? Ya sudah pasti ketika kita belajar mengajar sendiri dengan diawasi beda ya Pak ya. Ada sedikit rasa mungkin canggung, tetapi ya saya berusaha untuk seperti biasa mengajar di kelas seperti itu. Adakah kendala waktu Ibu mengajar? Kalau kendala yang sulit tidak, karena memang sudah terbiasa bertemu dengan anak-anak ya Pak ya. Cuma mungkin kan karena beda materi, beda juga pemahaman anak, mungkin hanya pengkondisian supaya anak itu lebih kondusif. Apa aja kendala dalam membuat observasi? Saya lihat waktu ini kan anak-anaknya kurang yang menguasai aja yang gitu. Ya. Dan lain. Yang pasti karena setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda ya Pak ya. Makanya kemarin saya juga sudah membentuk kelompok itu tidak mereka yang memilih, saya random supaya kelas 1 dengan kelompok 1 dengan kelompok yang lain itu agak sedikit balance. Nah, jadi mungkin kelemahannya itu, kekurangannya itu ada beberapa siswa yang memang benar-benar pemahamannya kurang, jadi dia itu bergantung sama temannya yang pintar itu tadi. Berarti Ibu harus mengidentifikasi dulu ya, mana yang kurang ini. Iya, apakah karena materinya atau karena memang hal lain. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi? Yang pasti kalau saya mendatangi anak tersebut, kemudian saya tanyakan ya Pak ya, kemudian saya cari penyebab dia itu tidak pahamnya kenapa, mungkin apakah karena media pembelajarannya atau memang mungkin ada masalah tersendiri, apakah anak tersebut punya masalah di rumah atau bagaimana, atau nanti kalau memang masih seperti itu saya bisa menggunakan cara yang lain supaya pembelajaran lebih optimal. Berarti Ibu punya rencana berarti ya? Iya. Terus apa rencananya ke depannya biar pembelajaran menjadi lebih baik? Iya, yang pasti memperbaiki ya Pak ya, dari setelah kita menggunakan teknik ini, misalnya menggunakan model pembelajaran ini, bisa jadi kita bisa mengganti dengan model yang lain atau strategi yang lain supaya anak itu lebih fokus begitu. Modelnya dan metodenya harus begini. Iya, harus ganti karena kan anak ada yang visual, ada yang bisa melihat, kita mendengar saja mereka nyambung, ada yang hanya dengan melihat gambar mereka bisa gitu. Nanti Ibu melakukan pemetaan ini juga ya? Iya, tapi tetap Pak, metode ceramah itu kayaknya nggak bisa hilang ya Pak ya. Selalu ada. Terus apa komitmen Ibu untuk pembelajaran ini? Komitmennya seperti apa? Komitmennya ya memperbaiki hambat-hambat yang terjadi biar hambatan itu tidak menghalangi kegiatan pembelajarannya. Komitmennya yang pasti kita tidak boleh menyerah hanya karena anak itu belum paham dengan materi yang ini. Siapa tahu dia lemah di materi ini, mungkin di materi selanjutnya dia akan terus memperbaiki pembelajaran. Jadi mencari one by one anak gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, Semoga ini bermanfaat untuk kita. amin. Terima kasih juga Pak Dede sudah membantu. Saya minta maksudnya sudah membantu dari observasi dan pasca observasi. Sama-sama Pak Dede. Dan maaf waktunya. Tidak, sukses selalu. Ya, sama-sama.